Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aldiansyah, NIM 1866034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain saya terkait rumah tinggal 2 lantai, mulai dari data tapak hingga poster. Data klien. Klien bernama Bapak Kamaludin, berusia 52 tahun, bekerja sebagai wakil kurikulum MI atau RIKI. Anggota keluarga beliau terdiri dari ibu yang berusia 50 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian nenek berusia 65 tahun yang memiliki hobi membaca Al-Quran, anak laki-laki berusia 24 tahun, bekerja di Smartfren, dan anak perempuan berusia 17 tahun yang memiliki keseharian sebagai pelajar. Data tapak berlokasi di Jalan Cindelaras, RT 1 RW 3, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Memiliki luas lahan 70 meter persegi dan beberapa potensi yang adalah suasana yang tenang dan udara yang sejuk. Beberapa masalah yang ada di tapak antara lain akses jalan yang sempit, aksesibilitas susah, kemudian view yang terbatas. Tagline yang saya ambil adalah Ethereal House. Ethereal House sendiri memiliki arti cahaya lembut yang bukan bagian dari dunia ini atau berasal dari surga. Tagline ini saya angkat berdasarkan basic issue yang antara lain luas lahan yang terbatas, kemudian keinginan klien yang ingin memiliki rumah yang terkesan luas, cerah, serta sederhana di dalam lahan yang sempit. Untuk mendapatkan konsep yang akan saya terapkan dalam desain ini, saya melalui beberapa proses analisis yang antara lain analisis fungsi, analisis pengguna, analisis ruang, analisis tapak, analisis bentuk, dan analisis struktur. Konsep dasar yang saya ambil sama dengan tagline yang saya ambil, yaitu Ethereal House. Desain rumah milik Bapak Kamaludin yang berada di lahan 70 meter persegi ini mengusung gaya minimalis dengan tema simple yang akan membuat rumah ini terkesan lebih luas dan nyaman. Konsep open space serta menambahkan mezanin atau lantai 1,5 dengan bukaan yang cukup sehingga rumah akan terasa lebih terang, lega, serta nyaman. Pemilihan warna disesuaikan dengan tema dan gaya yang berarti menggunakan warna-warna yang soft akan tetapi tetap elegan. Selanjutnya adalah konsep tapak. Konsep tapak dari desain ini adalah yang pertama, bangunan mundur 1 meter dari muka jalan. Halaman dibuat menjadi 2 bagian, yaitu taman dan kebun. Taman menggunakan tanaman suculen, kemudian kebun berisi tanaman cabai dan tomat, menggunakan vinil bermotif kayu untuk penutup lantai teras, kemudian pohon melati sebagai tanaman pembawaan, serta pohon pucuk merah sebagai pohon penunjuk atau aksen tambahan fasad. Kemudian konsep ruang, menggunakan konsep ruang open space sehingga ruangan akan terasa lebih luas, kemudian menambahkan split level atau lantai 1,5, memiliki 2 akses masuk dari ruang tamu dan garasi. Terdapat ruang serbaguna untuk menampung tamu ketika ada acara besar. Kemudian konsep bentuk dan tampilan, menggunakan beda level ketinggian atap untuk menambahkan bentuk fasad, kemudian sun shading di lantai 2 untuk mendapatkan cahaya yang halus pada lantai 2, kemudian rooster expose untuk bukaan di beberapa ruang sebagai sirkulasi udara, kemudian kebun dan taman di depan untuk tambahan keindahan fasad. Konsep struktur yang pertama adalah menggunakan rongka atap baja ringan, kemudian pondasi batu kali dengan pondasi footplat di titik kolom struktur atau utama. Penerapan konsep-konsep tersebut dapat dilihat dalam gambar arsitektural. Yang pertama adalah set plan dan layout. Set plan terlihat tampak atas dari bangunan, kemudian layout terlihat denah lantai 1. Di denah lantai 1 sendiri terdapat landscaping berupa taman dan kebun dan beberapa ruangan antara lain 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang serbaguna, ruang tamu, garasi, dan teras. Di lantai 1,5 terdapat dapur, ruang makan, ruang keluarga, dan balkon. Di denah lantai 2 terdapat 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi, tempat jemur,
gudang, musola, dan balkon. Tampak bangunan yang saya tampilkan adalah tampak depan dan tampak samping. Kemudian potongan A dan B. Terlihat dalam potongan tersebut menggunakan rangka atap baja ringan, menggunakan rangka plafon metal furing, dan pondasi batu kali, serta pondasi footplat di beberapa titik kolom struktur. Eksterior yang berwarna putih untuk mengusung atau mendukung tema minimalis, serta beberapa elemen fasad yang terlihat berupa sun shading, pagar kaca tempered, pagar holo galvanis, kemudian pagar garasi atau pintu garasi, dan bukaan kaca serta vegetasi berupa pohon pucuk merah. Interior ruang tamu menggunakan perpaduan warna putih dan krim serta beberapa perabot menggunakan material kayu. Kemudian di interior lantai 1,5 yang berisikan dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Sama dengan ruang tamu menggunakan perpaduan warna putih dan krim. Kemudian interior kamar tidur utama. Kamar tidur utama menggunakan perpaduan warna hijau emerald dan warna putih, serta beberapa perabot yang menggunakan material kayu. Kemudian kamar tidur anak. Kamar tidur anak menggunakan perpaduan warna putih dan pink untuk yang kamar perempuan. Kemudian menggunakan tema yang minimalis karena ruangan kamar anak tidak terlalu luas, serta menggunakan perabot-perabot yang bisa menempel di dinding sehingga dapat menghemat ruang serta membuat ruangan terkesan lebih luas. Selanjutnya adalah bagian gambar kerja. Pada gambar kerja ini tidak akan saya jelaskan secara lengkap karena akan memotong banyak waktu, sehingga untuk gambar kerja bisa dilihat dalam file presentasi yang saya cantumkan pada Google Drive. Selanjutnya adalah gambar rencana kerja dan syarat atau gambar RKS. Pada gambar ini dijelaskan secara lengkap deskripsi material yang digunakan, ukuran, hingga warna yang saya gunakan dalam desain yang saya buat. Secara detailnya bisa dilihat di file presentasi yang saya cantumkan pada link Google Drive. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Total harga dari bangunan yang saya desain mulai dari pekerjaan persiapan hingga pekerjaan atap adalah Rp356.7.891. Biaya per meter persegi diperoleh dari total harga dibagi luas lantai 1 ditambah luas lantai 1,5 ditambah luas lantai 2 diperoleh Rp3.058.789 dibulatkan menjadi Rp3.600.000. Untuk secara detail dari rencana anggaran biaya bisa dilihat dari file presentasi yang saya cantumkan pada Google Drive. Yang terakhir adalah poster. Pada poster saya menggunakan gambar manual dan gambar digital. Di dalam poster sendiri sudah mencakup keseluruhan konsep yang saya gunakan pada desain kali ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.